Novel fiksi bela diri dan kultivasi. Kaisar Naga Part 41. Edisi yang ke-401 hingga 410. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Bulan pertama dirawat di rumah sakit berlalu tanpa insiden apapun. Selama bulan ini, Lin Sen dan Lin Ninger tidak pernah khawatir tentang sumber daya kultivasi. Namun, tulang pedang yang tersembunyi di badannya tidak muncul kembali. Mengapa demikian? Tidak seorang pun tahu. Namun Lin Ninger tidak terburu-buru. Situasinya cukup baik sekarang. Meskipun secara nominal dia adalah murid halaman luar, dia hampir selalu tinggal di halaman Lin Sen. Tidak ada kekurangan sumber daya untuk bercocok tanam, dan seseorang menjalani kehidupan yang riang dan nyaman. Sayangnya, mereka sebelumnya mengandalkan saripati darah binatang suci untuk meningkatkan diri terlalu cepat, dan akan sulit bagi mereka untuk dipromosikan lagi dalam waktu singkat. Butuh kesempatan. Selama bulan ini, Lin Sen bertemu Su Yue tidak lebih dari 3 kali. Dia kelihatannya sangat sibuk, baik dalam misi atau dalam perjalanan menuju misi. Suatu pagi, Lin Ninger sedang berlatih. Tiba-tiba dia menyadari bahwa tulang pedang di badannya yang telah lama menghilang, bergetar lagi. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya pucat. Rasa sakitnya 100 kali lebih hebat daripada rasa sakit yang disebabkan oleh racun dingin. Dia bahkan tidak melakukan persiapan apapun dan hanya bertahan 3 kali tarikan napas sebelum dia pingsan. Untungnya, koma ini tidak berlangsung lama. Sekitar secangkir teh kemudian, Lin Ninger sadar kembali. Dia mengangkat tangannya dengan lemah, berpegangan pada pagar di sampingnya, dan duduk di bangku batu. Apa yang sedang terjadi? Jika hal itu terjadi sekali saja, mungkin itu suatu kebetulan. Tetapi ini terjadi lagi, dan Lin Ninger merasa bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dia sekali lagi menyelidiki kesadarannya ke dalam badannya untuk memeriksa tulang pedang. Benar saja, tulang pedang itu masih tersembunyi. Kali ini, ia tersembunyi lebih dalam lagi, seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Jika Lin Ninger tidak mampu merasakan samar-samar keberadaan tulang pedang itu, dia pasti akan mengira tulang pedang itu telah menghilang. Hari ini, seorang tamu terhormat datang ke Akademi Tianxuan. Dia tidak lain adalah Putri Changqing, putri yang memiliki status sangat mulia dan paling dicintai oleh Yang Mulia. Putri Changqing berjalan memasuki Akademi Tianxuan dikelilingi oleh kerumunan orang. Seluruh kota kekaisaran tahu bahwa Putri Changqing benar-benar berbakat. Meski usianya masih muda, ia memiliki bakat luar biasa dalam kendo. Bagaimanapun, dia memiliki badan kekaisaran yang ahli dalam ilmu pedang. Di masa depan, jalan menuju kesucian akan sangat mudah. Pada saat yang sama, Putri Changqing juga merupakan putri bungsu yang paling dicintai Kaisar Jing Yuan dan memiliki status yang sangat tinggi. Saat itu sedang berlangsung kompetisi pertukaran murid baru Akademi Tianxuan, dan Putri Changqing datang saat ini. Tujuannya jelas. Apakah Putri Changqing akan bersaing dengan akademi kita? Mungkin, kali ini, tidak ada murid baru yang bisa menandingi Putri Changqing, kan? Bahkan jika mereka bertarung, Putri Changqing pasti akan menjadi yang terkuat, tidak ada ketegangan sama sekali. Tidak ada yang dapat kita lakukan, lagi pula dia seorang putri. Beberapa murid berbisik, karena dia seorang putri, keluarga kerajaan perlu membangun momentum untuknya. Meskipun Akademi Tianxuan adalah akademi dengan jumlah jenius terbanyak di kota kekaisaran, keluarga kerajaan ingin membuktikan bahwa meskipun anak-anak kerajaan saya tidak sebaik akademi Anda, bakat dan kekuatan tempur mereka masih dapat menghancurkan para jenius Anda. Dengan kata lain, ini juga merupakan bentuk lain dari penetapan otoritas. Banyak orang tua yang ikut berlari-lari menemaninya. Putri Changqing tidak terlalu tua, baru berusia 19 tahun. Namun dia menunjukkan bakatnya bertahun-tahun yang lalu. Sekalipun aku belum memasuki alam Xuanling, aku tidak jauh lagi. 3 tahun lalu, putra mahkota datang ke Akademi Tianxuan untuk bertanding dan mengalahkan sekelompok jenius. Hari ini, giliranku. Putri Changqing sedikit menyipitkan mata indahnya. Seluruh temperamennya sangat dingin dan sombong, bagaikan gunung es, yang menjauhkan orang darinya. Setiap gerakannya memancarkan temperamen yang mulia. Rasa keagungan itu tertangkap dengan sangat baik. Beberapa tetua akademi di sekitar sini juga tersenyum pahit ketika mereka mendengar ini. Murid-murid keluarga kerajaan tidak diperbolehkan menghadiri akademi. Namun, setiap kali mereka punya waktu,
mereka akan bergegas ke akademi untuk belajar dari orang lain. 3 tahun lalu, Yang Mulia Putra Mahkota mengalahkan sekelompok jenius dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pertukaran murid baru. Untuk sementara, dia menjadi bahan pembicaraan di kota. Kali ini, Putri Changqing juga ingin mengikutinya. Inilah saat yang tepat untuk membangun reputasi Anda. Putri Changqing duduk di panggung tinggi dengan temperamen dingin. Matanya yang indah menyapu banyak murid di bawah panggung, dan dia berkata dengan tenang, "Saya ingat bahwa di antara murid-murid baru kali ini, ada 2 yang telah mencapai bakat tingkat ke-9. Seorang wanita bangsawan di sampingnya segera berkata, "Putri, ada 2 orang. Satu adalah Zhou Xiaoyu, dan yang lainnya adalah Lin Shen, yang berasal dari wilayah timur. Bakatnya juga bagus." "Apa maksudmu Lin Shen?" Setelah mendengar nama itu, Putri Changqing sedikit mengernyit. "Aku ingat bahwa setelah masuk akademi, murid yang tiba-tiba membunuh orang adalah dia, kan? Kudengar karena bakatnya, Dekan Zhang secara paksa menekan masalah itu." "Ya, memang ada hal seperti itu. Orang yang terbunuh adalah seorang murid dari pelataran luar bernama Guan Suyue, putri dari guru pavilion Qisen." Wanita bangsawan itu tampaknya tahu banyak tentang hal itu. "Haha, wilayah timur hanyalah tempat yang tidak beradab. Seberapa besar kualitas yang bisa dimiliki oleh mereka yang bisa datang dari tempat itu?" Putri Changqing menyipitkan mata indahnya dengan sedikit kedinginan. Seperti yang dipikirkannya, tidak peduli seberapa kuat seorang jenius dari tanah liar, seberapa kuatkah dia nantinya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari timur. Semua ini berasal dari Su Yuwei. Suatu hari di bulan Maret, Putri Changqing dan sekelompok teman dekatnya sedang minum teh di sebuah kedai teh. Su Yuwei, mengenakan jubah hitam dan berpakaian seperti pembunuh iblis, masuk melalui jendela. Ekspresinya dingin, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung menyerang dan membunuh salah satu teman Putri Changqing. Gadis itu berasal dari keluarga pejabat dan memiliki status yang luar biasa. Tapi Su Yuwei sama sekali tidak peduli dengan ini. Menurut informasi yang dimiliki oleh Biro Penindasan Iblis, gadis itu baru saja memakan buah liar yang terkontaminasi secara tidak sengaja, dan bahaya iblisnya sangat tinggi. Jadi, Su Yuwei datang sendiri untuk menjalankan misi itu. Putri Changqing tidak sanggup menelan penghinaan karena sahabatnya terbunuh di depannya, meskipun pihak lainnya adalah pembunuh iblis. Dia langsung memarahi Su Yuwei dan menuduhnya mengabaikan hukum. Namun, setelah Su Yuwei membanting perintah pembunuhan di atas meja, dia berbalik dan pergi tanpa memperhatikannya. Setelah kembali, Putri Changqing menjadi semakin marah, jadi dia mengeluh kepada Kaisar Jingyuan, mengatakan bahwa Divisi Penindasan Iblis menegakkan hukum secara sewenang-wenang tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Akan tetapi, Kaisar Jingyuan yang selalu memanjakan Putri Changqing justru memarahinya. Dan dia memperingatkannya bahwa Divisi Penindasan Iblis dijalankan oleh Markis Chang Yun, dan orang biasa tidak punya hak untuk ikut campur. Bahkan Kaisar Jingyuan sendiri jarang menanyakan hal itu. Karena kejadian inilah Putri Changqing selalu menyimpan dendam terhadap Su Yuwei. Putri Changqing tersenyum acuh tak acuh. Kali ini, ada 2 murid baru dengan bakat tingkat 9, satu adalah Zhou Xiaoyu dan yang lainnya adalah Lin Shen. "Aku telah bertarung dengan Zhou Xiaoyu berkali-kali, dan dia lebih lemah dariku, sedangkan untuk Lin Shen, putri ini tidak pernah menganggapnya serius dari awal hingga akhir. Sangat mudah untuk mengalahkannya. Kalau begitu, selamat sebelumnya, putri." Setelah mendengar kata-kata Putri Changqing, wanita bangsawan itu tersenyum. Menurutnya, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Pertama-tama, Zhou Xiaoyu bukan tandingannya. Kedua, anak dari wilayah timur itu pada dasarnya bukan tandingan Putri Changqing. Bagaimanapun, Putri Changqing telah menikmati sumber daya kultivasi yang diimpikan banyak orang sejak dia masih kecil. Meskipun dia belum menerobos ke alam Xuanling, kekuatan tempurnya sendiri benar-benar dilebih-lebihkan. Terakhir kali, dia bertarung dengan penjaga alam Xuanling di istana, dan mengalahkannya dalam waktu kurang dari 30 gerakan. Sekalipun berada di ranah yang sama, ada kesenjangan besar antara orang jenius dan non-jenius. Putri Changqing mengangguk sedikit. Dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Dia juga ingin mengikuti contoh saudaranya, Putra Mahkota, berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru, dan memenangkan kejuaraan. Akademi Tianxuan memang penuh dengan orang-orang berbakat. Namun,
Jika dibandingkan dengan keluarga kerajaan, masih sedikit tertinggal. Di antara penonton, gadis ini tampaknya memiliki status yang luar biasa. Lin Sen menatap Putri Changqing sambil berpikir. Temperamen dan sosok orang lainnya sangat baik, dan dia tampak lebih berseri-seri saat dikelilingi orang banyak. Apakah terlihat bagus? Lin Ninger tiba-tiba bertanya. Kali ini, Lin Sen menjawab dengan tegas, kelihatannya bagus, tapi masih ada kesenjangan besar antara kamu dan aku. Dia belajar dari kesalahannya, bahkan pertanyaan yang mengancam jiwa pun tidak dapat membuat saya bingung. Saya tidak menyukainya, Lin Ninger berkata dengan tegas. Ah, itu tidak perlu. Lin Sen menyentuh hidungnya dan tersenyum canggung. Hanya karena dia menatapnya sedikit lebih lama, adiknya tidak menyukainya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lin Ninger menggelengkan kepalanya, lalu melirik Putri Changqing, alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah melihatnya, aku selalu merasakan rasa jijik dari lubuk hatiku. Dia tidak bercanda, ekspresinya sangat serius. Menjijikkan. Lin Sen ragu-ragu, tidak mengerti mengapa. Mungkinkah itu hubungan yang misterius? Itu tidak benar. Beberapa murid di dekatnya sedang mendiskusikan masalah ini dengan Putri Changqing di atas panggung. Lin Sen mendengarkan sejenak dan menyipitkan matanya. Kakak, dia adalah Putri Changqing. Putri bungsu Kaisar Jingyuan dari dinasti Yan Agung saat ini. Kudengar dia sangat berbakat dan memiliki badan seorang kaisar dalam ilmu pedang. Dia adalah pusat perhatian. Lin Sen merendahkan suaranya dan menjelaskan untuk Lin Ninger. Jalan ilmu pedang, badan kekaisaran. Lin Ninger fokus pada poin utama. Sehebat apapun Huo Changyu, dia hanyalah seorang kaisar ilmu pedang. Dari sudut pandang ini, Putri Changqing memang luar biasa. Namun, karena suatu alasan, Lin Ninger malah membencinya. Kebencian semacam ini bukanlah emosi subjektif, tetapi perasaan bawah sadar. Sepertinya mereka berdua tidak akur. Saya dengar dia datang ke sini kali ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid baru. Lin Sen tersenyum dan menatap Putri Changqing dengan mata berbinar. Menarik. Tampaknya hubungan antara keluarga kerajaan dan akademi masih agak rapuh. Itu perlu untuk mendukung reputasi akademi dan menjaga martabat keluarga kerajaan. Dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua ini. Pertama-tama, mengapa Putri Changqing tidak bergabung dengan akademi? Akademi memang kuat, tetapi keluarga kerajaan bahkan lebih kuat. Terus terang saja, kompetisi ini merupakan demonstrasi keluarga kerajaan. Tak peduli seberapa hebatnya para jenius di sekolahmu, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan para jenius di keluarga kerajaanku. Di kota kekaisaran, para jenius Akademi Tianxuan berkumpul bersama, dan divisi penindasan iblis, sebagai penegak hukum dalam kegelapan, membunuh monster dan orang aneh sepanjang hari. Fakta bahwa Yang Mulia dapat menangani semua hubungan ini dengan sangat baik sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia memiliki mentalitas kekaisaran yang kuat dan ahli dalam mengendalikan orang. Lagi pula, Akademi Tianxuan merekrut banyak murid dan divisi penindasan iblis terkenal, jadi keluarga kerajaan tentu saja tidak bisa dikalahkan. Kakak, pertempuran ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk menunjukkan dirimu. Tatapan mata Lin Sen jatuh pada Lin Ninger, dengan sangat lembut, selama kamu bisa menunjukkan bakatmu yang unggul, kamu pasti akan diperhatikan oleh Akademi Pedang Ilahi, percayalah pada dirimu sendiri. Oke, Lin Ninger mengangguk. Segera pengundian akan dimulai. Semua murid baru harus naik ke panggung untuk melakukan undian, berkompetisi satu sama lain secara berpasangan, dan akhirnya satu-satunya pemenang akan diputuskan. Dan pemenangnya, sembari menerima hadiah, juga akan hadir di hadapan manajemen puncak lembaga tersebut. Mereka yang dapat menempati posisi pertama di antara murid-murid baru tidak akan pernah menjadi biasa-biasa saja. Siapa tahu, dia mungkin menjadi salah satu pilar universitas di masa depan. Duar duar duar. Saat itu, suara derap kaki kuda yang dahsyat terdengar di luar akademi. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok pria berjubah hitam menunggang kuda mewah bergegas mendekat. Jumlah mereka ada 11, tetapi mereka memancarkan momentum ribuan pasukan, seperti kilat hitam, menakutkan dan menawan. Pria parubaya di depan melompat dari kudanya, melemparkan jubah hitamnya, dan memiliki temperamen yang dingin. Ini, bukankah ini Tuan Qin dari Biro Penindasan Iblis? Pembunuh Iblis, Qin Tian. Kenapa mereka dari Biro Penindasan Iblis ada di sini?
Mungkinkah seseorang akan berubah menjadi iblis? Tiba-tiba terjadi keributan di tempat itu. Ekspresi pucat tampak di wajah banyak orang. Bagaimanapun, divisi penindasan iblis, sampai batas tertentu, mewakili otoritas absolut di dalam kota kekaisaran. Di tangan mereka, mereka memegang daftar yang merinci metode praktik setiap orang, status praktik, dan tingkat bahaya demonisasi. Jika tingkat bahayanya terlalu tinggi, Anda akan diawasi oleh Departemen Penindasan Iblis setiap saat. Saat tingkat bahayanya sudah sangat tinggi, pembasmi iblis akan mengambil tindakan dan membunuh orang tersebut. Tidak ada ruang untuk bantahan. Mereka hanya percaya pada analisa yang ada di tangan mereka. Banyak orang membenci dan takut pada divisi penindasan iblis. Selama bertahun-tahun, divisi penindasan iblis telah membunuh banyak orang dan membuat banyak musuh. Di antara mereka ada banyak keluarga pejabat yang meninggal di tangan sang pembasmi iblis. Mereka selalu merasa bahwa divisi penindasan iblis bertindak tidak masuk akal. Mereka tidak memberikan alasan apapun, hanya mulai membunuh orang dan memperlakukan kehidupan manusia sebagai lelucon. Kalau kamu bilang itu setan, berarti itu pasti akan setan juga. Setidaknya, Anda harus menunjukkan buktinya, bukan? Akan tetapi, divisi penindasan iblis sama sekali tidak peduli dengan kata-katamu. Mereka akan menangkap orang jika mereka mengatakannya, dan membunuh orang jika mereka mengatakannya. Setiap kali mereka menjalankan misi, selalu disertai darah dan hujan. Seiring berjalannya waktu, tidak mengherankan jika orang lain merasa takut. Qin Tian memasuki tempat itu dengan ekspresi tenang. Banyak orang berinisiatif memberi jalan untuknya, ada yang begitu takutnya hingga tidak berani menatapnya. Tuan Qin, mengapa Anda ada di sini hari ini? Seorang tetua berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Status seorang pembunuh iblis tingkat kehancuran sama dengan sesepuh biasa di akademi. Tapi, dia punya kekuasaan besar, dan semua orang harus menghormatinya saat bertemu dengannya. Datanglah dan lihatlah pilar-pilar masa depan dinasti Yan Agung kita. Qin Tian berbicara perlahan dengan suara rendah, ngomong-ngomong, lihatlah apakah ada bibit yang bagus untuk bergabung dengan divisi penindasan iblis kita. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat itu menghela napas lega. Saya harap Anda tidak datang ke sini untuk menangkap siapapun. Tuan Qin, silakan duduk. Sang tetua buru-buru menawarkan tempat duduk kepada Qin Tian. Sebenarnya, Qin Tian datang ke sini bukan hanya untuk merekrut orang ke dalam sekte penekan setan, tetapi juga karena alasan lain. Dia ingin melihat satu-satunya cucu Jenderal Fu. Fu Buhui. Berbicara tentang Jenderal Fu dan Fuao, mereka jelas merupakan legenda dan keluarga pahlawan yang setia. Jenderal tua itu memiliki 3 putra dan 4 cucu, yang hampir semuanya meninggal demi negaranya. Sekarang, hanya Fu Buhui yang tersisa. Fu Yuan, cucu ketiga Fuao, adalah pembunuh iblis yang ditangkap hidup-hidup oleh iblis malam. Karena dia tidak mau mengungkapkan informasi tentang Biro Penindasan Iblis, iblis malam menggunakan cara khusus untuk mengubahnya menjadi iblis dan akhirnya mati di istana bawah tanah. Fu Yuan adalah cucu ketiga Fuao. Qin Tianlah yang membawanya ke divisi penindasan iblis. Ketika Fuao menjadi komandan kota kekaisaran, Qin Tian adalah wakil jenderalnya yang dipromosikan olehnya. Kemudian, Qin Tian dipindahkan ke divisi penindasan iblis dan merawat Fu Yuan dengan baik. Dia memperlakukan Fu Yuan seperti putranya sendiri. Namun siapa sangka bahwa iblis malam begitu kejam. Ketika pakaian Fu Yuan yang robek dibawa kembali ke kota kekaisaran, bahkan orang tangguh seperti Qin Tian tidak dapat menahan air mata ketika melihat kerutan di wajah Jenderal Fu. Namun, Fuao tidak menangis. Dia berkata dengan tenang, adalah suatu kehormatan bagi mereka untuk mengorbankan nyawa mereka demi negara. Hanya satu kalimat ini, dia mengabdikan seluruh hidupnya kepada dinasti Yan Agung, dan ketiga putra dan ketiga cucunya meninggal. Keluarga pahlawan yang setia, tetapi siapakah yang dapat menahan rasa sakit seperti ini? Fu Buhui adalah cucu keempat Fuao. Dia juga satu-satunya garis keturunan keluarga Fu yang tersisa. Kali ini, Qin Tian ingin mengamati penampilan Fu Buhui dalam kompetisi. Jika dia punya bakat, dia secara pribadi akan menerima Fu Buhui sebagai muridnya dan tidak akan membiarkannya bergabung dengan divisi penindasan iblis apapun yang terjadi. Hanya dengan cara inilah dia dapat terhindar dari bahaya. Simpan benih terakhir untuk keluarga Fu. Dia tidak ingin Fu Buhui menunjukkan terlalu banyak bakat.
Sebuah pohon yang menonjol di hutan akan hancur karena angin. Asal bakatnya cukup, semuanya akan baik-baik saja. Kompetisi resmi dimulai. Murid-murid dari Akademi Naga Pertempuran, Akademi Seni Bela Diri Kuno, dan Akademi Pedang Ilahi akan bertarung di atas ring. Adapun Tiansu Academy, mereka memiliki metode penilaiannya sendiri. Selain Qin Tian, banyak orang kuat juga datang ke akademi, dan mereka semua memiliki anak yang berlatih di sini. Secara keseluruhan, ini benar-benar acara yang hebat. Berdasarkan urutan pengundian, para jenius terus naik ke panggung untuk bertarung. Seorang jenius dari Akademi Naga Pertempuran, dia pandai menjinakkan binatang buas. Setiap binatang hayalannya ganas dan mengerikan. Tidak peduli jenis pertempuran apapun, Beastmaster selalu dapat menempati tempat dengan mengandalkan karakteristiknya sendiri. Akademi Seni Bela Diri Kuno dan Akademi Pedang Ilahi, kedua akademi ini sangat kuat. Yang satu berfokus pada latihan fisik, sedangkan yang satu lagi berfokus pada latihan pedang. Efek pertarungan yang ditampilkan di atas ring bahkan lebih indah. Lin Sen menyaksikan pertarungan itu dari penonton, diam-diam terkejut. Sungguh layak menjadi lembaga pendidikan terbesar di kota kekaisaran. Di antara sekumpulan murid baru ini saja, Lin Sen melihat banyak yang memiliki kemampuan tempur mengesankan. Kalau mereka ditempatkan di 4 alam, mereka pasti tidak akan kesulitan menghancurkan 99% jenius. Nomor 7. Saat wasit berbicara, dua sosok berjalan ke atas panggung. Itu kamu, Shen Hui. Setelah keduanya naik ke panggung, mereka berdua menyipitkan mata. Salah satunya adalah Zhou Lu, dan lainnya adalah Shen Hui. Meskipun tidak ada konflik langsung antara keduanya, karena Zhou Lu berasal dari wilayah timur dan jelas berada dalam kelompok yang sama dengan Lin Sen dan yang lainnya, Shen Hui juga sangat tidak senang dengannya. Desir, Shen Hui mengangkat tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia mensibir dan berkata, "Kebetulan sekali. Saat itu, kamu dan aku tidak bertarung di medan perang kuno. Aku ingin merasakan seberapa kuat keajaiban wilayah timur." Dia sengaja menekankan 4 kata keajaiban wilayah timur. Ini dilakukannya untuk melampiaskan semua amarahnya terhadap Lin Sen pada Zhou Lu. Zhou Lu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Shen Hui dalam diam. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, dan dia siap memberikan segalanya. "Xiao Shen, menurutmu siapa yang akan menang?" Lin Ninger tampak sangat tertarik dengan pertempuran ini. Shen Hui, lebih baik. Lin Sen meliriknya dan berkata dengan ringan, jika berbicara tentang kekuatan tempur, Zhou Lu bukanlah lawan Shen Hui sebelum dia memasuki alam suci. Tidak peduli apapun, Shen Hui adalah anak ajaib nomor 1 di wilayah barat. Bakatnya saat itu seharusnya lebih tinggi dari Zhou Lu. Pertarungan ini sesuai dengan dugaan. Meskipun Zhou Lu bertarung sangat keras dan menunjukkan semangat juang yang gigih, ia akhirnya dikalahkan oleh ilmu pedang Shen Hui yang terus-menerus. Permainan berlanjut. Nomor 11. Mendengar panggilan wasit, Lin Sen berjalan ke atas panggung. Dalam sekejap, banyak mata tertuju padanya. Apakah orang ini yang tiba-tiba membunuh orang di halaman luar? Ya, dialah yang membunuh Guan Suyue. Jangan main-main dengan orang ini. Kudengar Dekan Zhang sangat optimis padanya. Dia adalah satu dari 2 talenta level 9 tahun ini. Siapa yang berani mengganggunya? Banyak murid baru berbisik di antara hadirin. Ada sedikit ketakutan di mata mereka saat mereka melihat ke arah Lin Sen. Kita semua berada dalam kelompok pengikut yang sama, jadi kita semua memiliki gambaran kasar tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Zhou Xiaoyu dan Lin Sen keduanya memiliki bakat tingkat 9 dan tidak boleh diganggu. Terutama Lin Sen, yang pemarah, tidak menghormati aturan, dan akan membunuh orang jika dia mau. Poin utamanya adalah Dekan Zhang bias terhadapnya. Siapa yang dapat menanggung hal ini? Meskipun kamu lebih berbakat dariku, aku tidak akan menyerah. Di sisi lain, seorang pemuda berjalan ke panggung dengan ekspresi penuh tekad dan tangan sedikit terkepal. Lin Sen tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Pertempuran dimulai. Saat wasit mengumumkan, pemuda itu tiba-tiba memanggil binatang hantu dan bergegas menuju Lin Sen. Lin Sen bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dia mengangkat tangannya dan meninju, menyerbu ke arah binatang hantu itu. Anak ini, gila. Dia adalah seorang penjinak binatang dari Akademi Naga Pertempuran, bukan seorang kultivator badan dari Akademi Seni Bela Diri Kuno.
Agak terlalu arogan jika mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan binatang hantu. Melihat hal itu, beberapa murid merasa heran dan curiga. Sungguh keterlaluan. Dengan tangan kosong, siapa yang kau pandang rendah? Ledakan. Dengan suara keras, binatang hantu milik pemuda itu terlempar oleh sebuah pukulan, dengan keempat anggota badannya menghadap ke langit. Suasana hening total di tempat itu. Pemenangnya sudah ditentukan. Karena keduanya berada di tingkat ke-9 alam roh surgawi, Lin Sen mengalahkan binatang hantu lawan dengan satu pukulan. Dia sangatlah kuat. Itu masih pepatah lama, meskipun mereka berdua jenius, masih ada perbedaan kekuatan. Wajah anak laki-laki itu memerah dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Apakah saya baru saja kalah seperti ini? Di panggung tinggi, Zhang Xianqi dan Mo Xiao sedang duduk di sana. Setelah melihat Lin Sen mengalahkan musuh dengan satu pukulan, Zhang Xianqi tampak tenang. Murid yang kamu terima sangat kuat. Mo Xiao menoleh dan melirik Zhang Xianqi. Namun, dia mungkin bukan tandingan Putri Changqing. Dia adalah dekan Akademi Pedang Ilahi dan juga seorang pendekar pedang sakti yang terkenal di dinasti Yan Agung. Karena itu, dia sangat menyadari bakat Putri Changqing. Dia benar-benar seorang jenius yang langka dalam 1000 tahun. Di masa mendatang, akan mudah melampaui diriku sendiri dalam kendo. Belum tentu. Zhang Xianqi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu mengapa Liu Qingchao dan Shen Xingtong tidak datang? Mo Xiao berkata dengan tenang, Liu Qingchao memiliki temperamen yang aneh dan Shen Xingtong adalah orang yang lugas. Mereka semua tahu bahwa kompetisi murid baru ini tidak ada artinya, karena pemenangnya pada akhirnya pastilah Putri Changqing. Zhang Xianqi tetap acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak setuju dengan kata-kata tersebut. Dalam pertempuran ini, baik Zhou Xiaoyu maupun Lin Sen tidak memiliki peluang untuk menang. Mo Xiao menarik kembali pandangannya. Lalu, apa maksud kedatanganmu ke sini? Zhang Xianqi bertanya balik. Saya ingin melihat seberapa kuat badan Kaisar Pedang yang legendaris. Saat Mo Xiao bicara, sedikit rasa panas melintas di matanya yang tenang dan dingin. Jelas, bahkan dia ingin menyaksikan bakat Putri Changqing dengan matanya sendiri. Kali ini, Zhang Xianqi tidak menjawab. Karena, menurutnya, Putri Changqing mungkin bukan lawan Lin Sen. Dia tahu bahwa begitu dia mengatakan hal ini, pasti akan menimbulkan keraguan semua orang. Lebih baik biarkan hasilnya berbicara sendiri. Ketika Lin Sen turun dari panggung, seorang pemuda tampan menghampirinya dan berbisik, "Dermawan, aku sudah lama ingin mencarimu untuk membalas budi, tetapi sayang, kau sedang menyendiri, dan aku belum sempat." Lin Sen tertegun dan pandangannya tertuju pada pemuda itu. Dia memikirkannya sejenak, lalu dia ingat bahwa pihak lain tampaknya adalah pemuda yang dikejar oleh Leng Qi di medan perang kuno. Pada saat itu, saya membunuh Leng Qi dan menyelamatkannya pada saat yang sama. Saat itu dia mengatakan bahwa dia pasti akan membayarnya kembali. Tetapi saya tidak peduli. Tanpa diduga, dia sebenarnya adalah murid Akademi Tianxuan. Namaku Fu Buhui. Awalnya, aku menyelinap ke medan perang kuno untuk mendapatkan pengalaman. Saat aku sedang memanen obat spiritual, aku menjadi incaran orang itu. Kalau bukan karena dermawanmu yang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati sejak lama. Pemuda tampan itu tampak gugup, aku ingin membalas budimu. Apa gunanya membayar atau tidak membayar? Sudah takdir kita bertemu. Lin Sen tersenyum, dan tak terlihat, jarak di antara mereka pun semakin dekat. Alasan mengapa saya bersikap dingin pada awalnya adalah karena saya tidak memahami identitas orang lain. Saya mungkin tidak akan menemuinya lagi di masa mendatang, jadi tidak perlu banyak bicara. Situasinya sekarang berbeda, pihak lain juga merupakan murid akademi ini. Bagaimanapun, mereka berdua telah bersatu kembali. Melihat Lin Sen seperti ini, Fu Buhui ragu-ragu sejenak dan tidak bersikeras. Namaku Lin Sen, apakah kamu juga murid baru? Lin Sen bertanya sambil tersenyum. Aku mulai bergabung dengan Akademi Naga Perang 2 bulan lalu. Sekarang, aku berpartisipasi dalam kompetisi dengan kelompok murid baru ini. Fu Buhui sedikit pemalu dan tampak tidak berpengalaman. Ya, terakhir kali aku melihatmu, tingkat kekuatanmu masih sangat lemah. Namun, kali ini, kamu telah mencapai tingkat ke-8 alam roh surgawi. Mata Lin Sen berbinar dan dia tersenyum, kecepatan ini tidak secepat beberapa jenius top, tetapi sudah pasti lebih dari cukup.
Qin Tian menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Fu Buhui berdiri bersama Lin Sen, berbicara dan tertawa. Apakah kedua orang ini saling kenal? Qin Tian secara alami mengenal Lin Sen, karena latar belakangnya. Su Yuwei berasal dari wilayah timur dan sekarang menjadi gadis berbakat di divisi penindasan iblis. Lin Sen dan Su Yuwei memiliki hubungan seperti itu, jadi Qin Tian tentu saja menaruh perhatian pada Lin Sen. Tuan, saya sudah menyelidikinya. Selama sesi latihan terakhir di medan perang kuno, Fu Buhui menyelinap masuk dan dikejar. Lin Sen lah yang menyelamatkan hidupnya, jadi mereka berdua punya hubungan. Seorang pembunuh iblis menjawab dengan suara rendah. Jadi begitulah adanya. Qin Tian mengangguk tanpa banyak berpikir. Pertarungan berlanjut. Tak lama kemudian tibalah giliran Putri Changqing untuk bertindak. Lawannya adalah murid Akademi Seni Bela Diri Kuno yang berada pada tingkat ke-9 alam roh surgawi. Kekuatannya jelas tidak lemah. Saat menghadapi Putri Changqing, murid itu sedikit gugup. Saat pertandingan hendak dimulai, dia berteriak keras dan menggunakan keterampilan tinju terbaiknya untuk menyerang Putri Changqing. Namun, Putri Changqing baru saja menjentikkan jarinya. Aliran energi pedang menembus tinjunya dan menjatuhkannya. Murid itu sangat bingung dan mundur beberapa langkah sebelum ia mampu mengimbangi momentum itu. Sebagai seorang pejuang fisik, titik terkuatnya adalah kekuatannya. Hasilnya, mereka dikalahkan langsung oleh Putri Changqing. Dia yakin, "Kakak, seberapa banyak yang bisa kamu lihat?" Lin Sen mengangkat alisnya dan bertanya, "Aku tidak bisa melihat terlalu banyak, yang ku tahu dia berada di level yang sama denganku, keduanya berada di level hati pedang." Lin Ninger menyipitkan matanya yang indah, dan secercah cahaya melintas di matanya, "Namun, tingkatan alamnya lebih tinggi dariku, dia seharusnya akan segera menerobos ke alam Xuanling." "Tidak apa-apa, kakak, kamu pasti lebih kuat darinya." Lin Sen tersenyum, "Jika kamu bertemu dengannya terlebih dahulu, aku akan mendukungmu untuk mengalahkannya. Jika kita bertemu terlebih dahulu, aku akan dengan sengaja kalah darimu, dan kemudian mendukungmu untuk mengalahkannya." Lin Ninger tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika Putri Changqing berjalan meninggalkan panggung, karena suatu alasan, mata indahnya menatap ke arah Lin Sen seolah-olah memiliki hubungan telepati. Namun, dia tidak memandang Lin Sen. Orang yang sedang dia lihat adalah Lin Ninger. "Kenapa?" Putri Changqing mengerutkan kening, "Dia memberiku perasaan yang sangat aneh, yang membuatku membencinya. Perasaan ini belum pernah muncul pada orang lain sebelumnya." "Sulit dijelaskan." Lin Ninger mengangkat kepalanya dan menatap mata Putri Changqing. Pada saat ini, pertemuan yang ditakdirkan antara kedua burung Phoenix akhirnya tiba. "Dia melirikku ketika dia melangkah turun dari panggung." Lin Ninger berkata dengan tenang, "Aku bisa merasakan bahwa dia membenciku seperti aku membencinya. Sederhana saja, cara terbaik untuk membenci seseorang adalah mengalahkannya di atas panggung." Lin Sen tersenyum, "Buat dia diam dan jangan katakan apapun." Siang hari, matahari sudah tinggi di langit. Setelah beberapa putaran penyaringan, hanya tersisa 8 murid. Lin Sen, Lin Ninger, Putri Changqing, Shen Hui, Zhou Xiaoyu. Awalnya, Lin Ninger bingung karena ikut serta dalam kompetisi mahasiswa baru ini. Meski secara teori siswa dari pelataran luar juga bisa berpartisipasi, pada kenyataannya, siswa dari pelataran luar jarang yang ikut bersenang-senang. Mengapa harus ke halaman luar? Bukankah itu karena kurangnya bakat dan kurangnya kekuatan? Datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid baru semacam ini, bukankah itu hanya akan mengundang masalah? Kali ini, penampilan Lin Ninger mematahkan keraguan orang lain. Dalam perjalanannya menuju promosi, dia mengalahkan 3 murid baru secara berturut-turut. Ketiga lawan ini semuanya sangat kuat, tetapi mereka dikalahkan olehnya hanya setelah beberapa gerakan. Meskipun dia tidak mendominasi seperti Putri Changqing, dia tetap menghilangkan keraguan banyak orang tentang halaman luar. "Dengan bakat seperti itu, mengapa kau tidak masuk Akademi Pedang Ilahiku?" Mo Xiao menyipitkan matanya. Dia merasakan obsesi dan kecintaan terhadap pedang dari Lin Ninger. Itu murni dan datang dari hati. Ditambah lagi bakatnya, itu juga sangat menakutkan. Dari sudut manapun Anda melihatnya, mustahil bagi seorang jenius seperti itu untuk memasuki halaman luar. Seorang murid melihat dan menjelaskan kepada Mo Xiao dengan suara pelan, "Dekan Mo, ketika Lin Ninger diuji,
sepertinya dia memiliki bakat tingkat 1, dan kemudian, dia tidak diterima sama sekali. Alasan dia memasuki halaman luar adalah karena kuota Suyuwei. Bakat level 1. Sungguh lelucon. Mo Xiao mendengus dingin. Bisakah bakat tingkat pertama menjadi begitu kuat? Murid itu juga malu dan tergagap. Dekan Mo, meskipun semuanya keterlaluan, tapi, ini faktanya. Mungkinkah ada yang salah dengan batu ujian itu? Mo Xiao menyipitkan matanya, tidak peduli apa, setelah pertempuran ini, Lin Ninger harus bergabung dengan Akademi Pedang Ilahiku. Bagaimanapun, dia adalah pendekar pedang hebat di generasinya, dan bakat Lin Ninger terlihat dengan mata telanjang. Dia dapat melihat sekilas bahwa Lin Ninger pasti akan luar biasa di masa depan. Saya khawatir ia akan terbang tinggi di atas langit. Zhang Xianqi tersenyum dan berkata, kamu telah mendapatkan banyak hal kali ini. Mo Xiao mengabaikan Zhang Xianqi. Pandangannya tertuju pada Lin Ninger, dan dia semakin merasa bahwa perjalanannya tidak sia-sia. Dengan bakat Lin Ninger, akan mudah baginya untuk bergabung dengan Akademi Pedang Ilahi. Meskipun dia tidak tahu mengapa ujian itu menunjukkan bakat tingkat 1, Mo Xiao lebih bersedia mempercayai penilaiannya sendiri daripada mempercayai batu ujian. Hanya tersisa 8 kontestan, yang melanjutkan dengan pengundian dan bertanding secara berpasangan. 1 jam kemudian, Lin Sen, Lin Ninger, Putri Changqing dan Qi Mu masing-masing menang. Tak perlu dikatakan, Lin Sen tidak memanggil binatang hantu apapun di sepanjang jalan. Ketika semua murid melihat ini, mereka semua mengira dia adalah seorang pejuang fisik. Namun sebenarnya bakat Lin Sen sudah menyebar ke seluruh akademi. Dia bukan pejuang fisik, dia adalah penjinak binatang kembar. Alasan besar mengapa kami tidak memanggil binatang hantu untuk bertarung adalah, orang-orang ini tidak layak. Adapun Lin Ninger, karena dia sengaja menahan diri, pertarungan berlangsung selama 100 gerakan sebelum dianggap berakhir. Dia mengalahkan lawannya dan memasuki semifinal. Belum lagi Putri Changqing, tidak peduli siapapun yang dihadapinya, dia hanya menggunakan 1 pedang. Dengan 1 serangan pedang, dia langsung menghancurkan musuh. Pihak lain bahkan tidak punya energi untuk melawan. Pada pertandingan semifinal, dia menghadapi Zhou Xiaoyu. Zhou Xiaoyu tidak melawannya dan mengakui kekalahannya dengan bersih dan rapi. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan. Di mata 99% orang, Putri Changqing pasti akan memenangkan kemenangan akhir. Tidak mungkin, dia terlalu berbakat dan merupakan anak ajaib yang dibina dengan hati-hati oleh keluarga kerajaan. Dari sudut pandang manapun, tidak ada alasan untuk kalah. Adapun yang terakhir, Qi Mu, dia berasal dari Akademi Seni Bela Diri Kuno. Jangan terkecoh dengan badannya yang kurus, dia sebenarnya punya kekuatan ledakan yang luar biasa. Pada ronde sebelumnya, lawannya meremehkannya karena ukuran badannya, tetapi ia dikalahkan oleh pukulan tiba-tiba darinya. Termasuk tipe tangguh. Saat diuji, ia mendeteksi bakat tingkat ke-8. Juga sangat kuat. Sekarang, semifinalnya akan seru. Mereka semua kuat. Sungguh suatu keajaiban bahwa Lin Ninger berhasil mencapai semifinal sebagai murid luar. Sungguh keajaiban. Jika Anda pernah melihat pertarungannya, Anda tidak akan berkata seperti itu. Sekelompok murid sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Di antara keempat semifinalis, ada 2 gadis yang parasnya memukau. Seseorang yang bertemperamen dingin, bagaikan gunung es, dan jati dirinya sebagai seorang putri, membuat orang-orang merasa kagum. Yang satu selembut air. Ketika dia tersenyum, 2 lesung pipit dangkal muncul, seolah-olah memikat orang. Sangat disayangkan Zhou Xiaoyu tersingkir di perempat final. Jika dia juga dapat mencapai babak semifinal, akan ada 3 wanita cantik tak tertandingi dengan temperamen berbeda dalam pertarungan ini. Walau hanya melihatnya saja, pemandangannya sungguh indah. Semifinal, undian. Ketika Lin Sen melihat bahwa nomor tanda di tangannya sama dengan milik Lin Ninger, dia juga tersenyum pahit. Kakak, apakah menurutmu aku seorang pesimis? Lin Ninger juga tidak berdaya. Saya menyerah. Lin Sen mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Apakah kamu yakin ingin menyerah? Wasit mengerutkan kening. Saat dia melihat ke segala arah, dia menemukan bahwa bakat Lin Sen benar-benar dilebih-lebihkan. Dialah orang yang memiliki kesempatan terakhir untuk bersaing dengan Putri Changqing untuk memperebutkan kejuaraan. Pada akhirnya, dia menyerah di semifinal. Di platform tinggi,
Kelopak mata Zhang Xianqi juga melonjak. Dia tidak menyangka bahwa Lin Shen yang sangat kompetitif, benar-benar akan mengakui kekalahan atas inisiatifnya sendiri. Tampaknya baginya kasih sayang keluarga lebih penting daripada apapun. Xiao Shen, kamu. Lin Ninger ragu-ragu. Dia tentu saja tidak ingin Lin Shen menyerah seperti ini. Jika memungkinkan, dia ingin menghadapi Lin Shen di final. Tapi, undiannya begini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Putri Changqing melirik mereka berdua tanpa banyak emosi. Di satu sisi, wanita bangsawan itu tersenyum, saya dapat mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Putri terlebih dahulu. Lin Shen, satu-satunya orang yang dapat menimbulkan masalah bagi Yang Mulia Putri, telah mengakui kekalahannya. Yang Mulia Putri akan memiliki jalan yang mulus menuju kemenangan. Jika dia tidak mengaku kalah, aku akan tetap mengalahkannya. Putri Changqing berkata dengan dingin, namun, aku tidak tahu apakah ini kehendak dewa agar aku dapat bertemu Lin Ninger di final. Dia membenci Lin Ninger, itulah jenis kebencian yang datang dari hati. Aku bahkan tidak ingin melihatnya, walau satu kali saja. Tidak seorang pun tahu mengapa. Itu lebih mudah. Putri, kalahkan saja dia di final. Kalian semua adalah praktisi pedang, jadi kontrasnya akan lebih kuat. Wanita bangsawan itu tersenyum cerah, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Putri Changqing memenangkan tempat pertama. Benar saja, anak ajaib kerajaan tetaplah anak ajaib. Penindasan bakat yang nyata membuat banyak orang sulit bermimpi menyamainya. Putri Changqing dan Kimu melangkah ke panggung bersama. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dari penonton. Mampu memasuki semifinal, setiap pertarungan adalah konfrontasi langsung. Benar-benar sangat intens. Di tengah sorak-sorai penonton, pertempuran pun dimulai. Seperti yang diharapkan, Kimu sangat kuat dibandingkan dengan orang lain, tetapi dia tidak cukup baik di depan Putri Changqing. Putri Changqing akan menempati posisi pertama. Qin Tian mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, 3 tahun lalu, Yang Mulia Putra Mahkota berpartisipasi dalam kompetisi murid baru dan memenangkan tempat pertama. 3 tahun kemudian, Putri Changqing mengikutinya, dan tampaknya dia pasti akan meraih tempat pertama. Putri Changqing tak terduga, mudah sekali untuk maju di sepanjang jalan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak trik yang belum ia gunakan. Masih ada ketegangan di final melawan Lin Shen. Adapun Lin Ninger, sebagai seorang kultivator pedang, dia pasti akan merasa sangat tertekan oleh seorang jenius sejenis. Ditambah lagi, wilayah kekuasaan Putri Changqing sendiri juga lebih kuat dari wilayah kekuasaannya. Jadi pertempuran ini sudah selesai. Kimu begitu kuat dan memiliki fisik yang tangguh sehingga ia benar-benar berhasil menahan 3 jurus dari Putri Changqing. Namun, hanya ada 3 gerakan. Saya kalah. Kimu tampak murung saat dia menatap energi pedang yang berputar di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali bukan tandingan Putri Changqing. Sebaiknya dia bersikap bijaksana dan mengakui kekalahan. Kimu berjalan meninggalkan panggung, tetapi Putri Changqing masih berdiri di atas panggung. Dia seperti angsa yang bangga, matanya yang indah menyipit dan tatapannya tertuju pada Lin Ninger di antara penonton. Setelah beberapa tarikan napas, Putri Changqing berkata dengan acuh tak acuh, kemarilah. Artinya, biarkan Lin Ninger naik ke panggung untuk bertarung. Suasana di tempat acara kembali riuh. Tak seorang pun menyangka bahwa pertarungan penentu antara murid-murid baru itu akan menjadi pertarungan antara 2 wanita cantik yang memukau. Saudari, Lin Shen meremas tangan Lin Ninger dan berkata dengan tatapan tajam, karena kamu membenciku. Kalau begitu hancurkan aku dengan keras. Lin Ninger berjalan ke atas panggung. Dia benar-benar tidak menyukai tatapan arogan orang lain. Sombong dan meremehkan segala hal. Tampaknya tidak ada yang layak disebutkan di matanya. Perasaan jengkel yang tiba-tiba muncul membuatnya sedikit mengernyit. Sungguh mengejutkan bagi putri ini bahwa seorang murid pelataran luar dapat masuk ke babak final kompetisi murid baru. Putri Changqing berbicara lebih dulu dan berkata dengan lembut. Kekuatan penindasan yang luar biasa jelas terungkap darinya. Outer College, bagaimanapun juga, merupakan salah satu perguruan tinggi di universitas tersebut. Lin Ninger menjawab dengan sangat cerdik. Perkataannya seolah-olah membela diri, tetapi sebenarnya dia sedang mengajukan pertanyaan kepada pihak lain. Perguruan tinggi luar negeri saya adalah salah satu perguruan tinggi itu, jadi tidak ada masalah bagi kami untuk ikut serta dalam kompetisi itu. Anda adalah keturunan keluarga kerajaan, dan Anda tidak bersekolah,
jadi mengapa Anda ada di sini untuk ikut bersenang-senang? Di tempat tersebut, banyak orang pintar yang mendengar hal ini dan diam-diam berkata, hebat. Sejak Yang Mulia Putra Mahkota berpartisipasi dalam kompetisi murid baru 3 tahun lalu, kompetisi tersebut tampaknya telah berubah. Awalnya, ini murni kompetisi antar murid baru di akademi, tetapi dengan keterlibatan keluarga kerajaan, ini menjadi lebih seperti pertunjukan demonstrasi kerajaan yang besar. Para jenius kerajaan semuanya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka juga ingin datang dan berpartisipasi dalam kompetisi dan menghancurkan segalanya. Hal ini membuat banyak siswa di akademi merasa tidak puas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini adalah keluarga kerajaan. Ini seorang putri. Tetapi ketika Lin Ninger menunjukkannya di atas panggung, hal itu membuat orang-orang merasa sangat puas. Jauh di lubuk hati saya secara alami mulai mendukung Lin Ninger. Putri Changqing adalah orang yang cerdas. Dia langsung mengerti arti kata-kata Lin Ninger dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi dingin. Kamu memang pantas berasal dari wilayah timur. Kamu benar-benar berlidah tajam. Namun, orang selalu harus membayar harga untuk apa yang mereka katakan. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengeluarkan pedang ajaib, yang merupakan pedang ajaib yang memancarkan aura dingin. Tiba-tiba, hawa dingin yang mengerikan datang, seolah-olah membekukan darah orang-orang. Lin Ninger mengangkat tangannya, menggenggam pedang Xuanming, dan menyipitkan matanya yang indah. Ini jelas bukan pertarungan mudah. Dalam sekejap, pedang itu bersinar. Seluruh arena langsung dikelilingi oleh tarian pedang yang tak terhitung jumlahnya, bergerak maju mundur dengan niat membunuh. Swiss, Swiss, Swiss. Energi pedang yang dipancarkan oleh masing-masing pedang saling terkait dan menghancurkan satu sama lain. Pedang itu bersinar terang dan terangkat dari tanah. Kedua sosok itu saling bersilangan, dan setiap kali cahaya pedang memancar, kekosongan itu akan menjadi semakin padat. Yang satu berada pada tingkat ke-9 alam roh surgawi, dan yang satu lagi berada pada tingkat ke-10 alam roh surgawi. Tulang pedang tingkat kaisar dan badan pedang tingkat kaisar. Keduanya tampak seperti peri, dan meskipun temperamen mereka berbeda, mereka tampak lebih cantik di mata orang lain. Pedang yang cepat sekali. Lin Sen berbicara kata demi kata. Dilihat dari perasaan yang disampaikan oleh gerakan-gerakan ini, Putri Changqing lebih seperti seorang praktisi pedang murni. Gerakannya halus dan misterius, keterampilan pedangnya luar biasa, dan dia dapat menggunakan berbagai gerakan pedang sesuka hati, dibantu oleh aura dingin. Hanya sedikit orang yang dapat menahan pembunuhannya. Adikku, meskipun memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang, selalu kalah dalam pertempuran. Apakah karena kondisi pikiran? Lin Sen berpikir serius. Adikku biasanya bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, itu karena dia sangat berbakat. Seberapa sulitkah bertarung melawan Putri Changqing yang juga sama berbakatnya? Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Putri Changqing mensibir, dan dengan suara berdenting, keduanya berpisah. Dia dengan lembut menggenggam gagang pedang itu dengan tangan kanannya, dan cahaya biru itu menjadi semakin kuat, seperti aliran air yang bisa dia gunakan kapan saja dan di mana saja untuk menyerang orang secara tiba-tiba. Berasal dari wilayah timur, kamu cukup berbakat. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Putri Changqing mengucapkan kata demi kata. Lin Ninger tersenyum ringan, bahkan jika aku bertemu denganmu, aku mungkin masih menang. Dia tidak takut sama sekali. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu level asliku. Putri Changqing menyipitkan matanya yang indah, dan niat pedang yang mengerikan keluar dari badannya. Dalam sekejap, banyak murid pembudidaya pedang di lapangan merasakan tekanan datang ke arah mereka, seolah-olah ada gunung yang berdiri di depan mereka. Sangat kuat. Apakah ini level seorang jenius? Jika aku maju dan bertarung melawan Putri Changqing, aku hanya bisa bertahan paling lama 3 jurus. Murid-murid baru Akademi Pedang Ilahi semuanya tampak sedikit jelek. Biasanya, saya hanya mendengar bahwa Putri Changqing sangat kuat, tetapi saya tidak pernah menyangka dia bisa sekuat itu. Saat niat pedang benar-benar berkembang untuk pertama kalinya, kekuatan penekan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Keajaiban kerajaan itu sangat mengerikan. Desir. Dengan niat pedang yang terkumpul, Putri Changqing menebas maju dengan pedangnya. Pedang tajam itu membentuk kumpulan energi pedang berwarna biru es.
dan menyerang. Udara yang tenang tiba-tiba berubah menjadi riak air, membelah kekosongan menjadi dua, dan terpotong menjadi dua. Lin Ninger juga melepaskan niat pedangnya sendiri dan menyerbu maju dengan berani. Dia tidak pernah mempelajari ilmu pedang yang kuat, dan dia bisa sampai sejauh ini hanya berkat pencerahannya. Kedua pedang itu saling beradu, menimbulkan suara pedang emas. Lin Sen mengamati pemandangan ini dan sedikit mengernyit, sepertinya hanya mengandalkan pencerahan saja tidak cukup. Aku harus mencari cara untuk menemukan beberapa teknik pedang yang cocok untuk dipraktikkan adikku. Hanya dengan cara ini aku bisa meningkatkan kemampuanku. Dulu di Sekte Pedang Barat Daya, Huo Qingtian telah mengajari Lin Ninger ilmu pedang, namun dia tidak mengajarinya semua teknik pedangnya sendiri. Dalam perkataannya, pertama, itu tidak cocok, dan kedua, dia tidak memenuhi syarat. Kanan, Huo Qingtian merasa bahwa keterampilan pedang yang telah ia latih dengan keras tidak cukup baik untuk diwariskan kepada Lin Ninger. Oleh karena itu, Lin Ninger tidak pernah mempelajari ilmu pedang secara sistematis. Niat pedang hanyalah permulaan. Putri Changqing menggerakkan pergelangan tangannya, gerakan pedang tajam yang tersembunyi dalam niat pedang, tanpa banyak perubahan, tiba-tiba meledak, membelah udara di langit, dan suara terobosan udara terdengar bersiul. Ledakan. Lin Ninger menangkis pedang itu dengan susah payah, dan rasa enggan muncul di matanya yang indah. Jika aku dulu tekun berlatih ilmu pedang, aku tidak akan tertekan seperti ini. Pikirnya dalam hati. Namun, saat ini, penyesalan tidak ada gunanya. Hanya bertarung. Kita harus mengandalkan nafas yang tidak pernah hilang itu untuk meraih kemenangan. Lin Ninger bangkit melawan arus, dan benar-benar menyerbu ke arah niat pedang yang bagaikan badai yang dahsyat. Seluruh orang itu tersapu melintasi langit. Setiap langkah yang diambilnya di kehampaan dapat meningkatkan kekuatannya, membuat dirinya makin kuat. Tiupan, tiupan, tiupan. Gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan meledak di sekelilingnya. Pemandangan itu membuat kulit kepala seseorang geli. Apakah ini benar-benar menyerahkan pertahanan dan melawan-lawan sampai mati? Bahkan Mo Xiao pun membelalakkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Dia bisa melihat keengganan di badan Lin Ninger. Sebagai murid dari pelataran luar, dia harus bekerja lebih keras agar diperhatikan semua orang. Hanya dengan menjadi yang pertama dalam konferensi murid baru, dia dapat menggunakan prestasinya sendiri untuk memberitahu dunia bahwa ada yang salah dengan batu ujian. Bayangkan saja, seorang gadis yang dites memiliki bakat tingkat pertama, menolak menerima nasibnya dan melawan segala rintangan, dan akhirnya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi murid baru. Bahkan Putri Changqing dikalahkan olehnya. Jika ini benar, betapa menariknya. Karena keegoisan, Mo Xiao pasti berharap Lin Ninger dapat menang. Semangatnya yang tidak takut terhadap musuh yang kuat dan menghunus pedang melawan angin saja patut dipuji. Lagi pula, setidaknya dia berasal dari akademi. Jika Putri Changqing menang, itu tidak akan ada gunanya selain memamerkan kekuatannya. Kamu masih berani melawan. Putri Changqing mensibir. Di bawah niat pedangnya yang kuat, lawan telah ditekan ke tepi ring. Tanpa diduga, dia masih bisa menarik napas dan melesat maju. Putri Changqing sekali lagi mengaktifkan niat pedangnya. Di sampingnya, aliran air biru es mengalir deras, membentuk aura yang menyapu langit dan bumi. Ia fleksibel di dalam dan keras di luar, dan tidak peduli jenis energi pedang apa yang dihadapinya, ia tidak akan bisa dihancurkan. Dia tumbuh di istana kekaisaran, dan teknik pedang yang dia latih semuanya dipilih dengan cermat. Dibandingkan dengannya, Lin Ninger memang agak lusuh. Tetapi ini tidak berarti bahwa Lin Ninger kurang berbakat darinya. Desir, Lin Ninger menggenggam erat pedang Xuanming di tangannya, melangkah maju dan menusuk lawan. Energi pedangnya bagaikan anak panah, menembus inci demi inci ke dalam jaring besar yang dibentuk oleh niat pedang lawan. Meskipun setiap langkah sulit, kami tidak pernah berhenti sejenak. Putri Changqing menyipitkan mata indahnya, dan dia tiba-tiba menarik jaring pedang di sekelilingnya, membiarkan Lin Ninger mendekatinya secara aktif. Kemudian, Putri Changqing mendengus dingin, dan menusuk ke depan dengan pedangnya bagai badai yang dahsyat. Kecepatannya begitu cepat, sehingga sulit untuk membuka mata. Tirai cahaya biru es yang menyertainya bahkan lebih berlapis. Menghadapi kekuatan pedang yang mengerikan ini, kedua mata indah Lin Ninger memadat, dia menemukan kelemahannya dan langsung menyerangnya. Dalam sekejap,
Suara pedang beradu dan percikan api menyala menyebar ke segala arah, menyala terus-menerus. Gelombang udara yang meledak di mana-mana membuat mata Anda mustahil untuk dibuka. Banyak murid yang benar-benar terpana saat menyaksikan pertempuran di panggung. Sosok-sosok mereka bersilangan dan berkelebat maju mundur, begitu cepatnya hingga membuat orang terkesima. Terutama cahaya pedang yang dipancarkan dari pedang ajaib kedua orang itu penuh dengan niat membunuh, ada di mana-mana, dan memenuhi langit. Siapa yang mengatakan bahwa Lin Ninger pasti akan kalah? Seorang murid menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja jika dia bisa masuk ke babak final. Perkataannya mengungkapkan pikiran semua orang. Semua orang mengangguk, ini dikatakan dengan baik. Murid-murid baru yang mampu memasuki Akademi Tianxuan semuanya sangat kuat. Terlepas dari apakah Lin Ninger merupakan siswi pelataran luar atau bukan, dia tengah membela martabat sekolah. 3 tahun lalu, Yang Mulia Putra Mahkota mengalahkan sekelompok jenius dan pergi dengan bangga. Akankah seperti ini kali ini? Kemanapun cahaya pedang lewat, bekas pedang muncul di tepi arena. Banyak praktisi pedang melihat goresan itu dan merasa kesadaran mereka sedikit terganggu. Goresan ini sebenarnya berisi sisa-sisa ilmu pedang. Sayangnya, hal itu menghilang begitu cepat, sehingga tidak ada waktu bagi orang untuk menyadari kebenarannya. Pertempuran ini menjadi begitu intens. Mo Xiao bergumam. Apa yang terjadi di lapangan sungguh di luar dugaannya. Di akademi, apakah ada seorang jenius yang dapat dibandingkan dengan Putri Changqing? Mereka semua telah mencapai level hati pedang. Namun, yang membuatku penasaran adalah, cara apa yang digunakan Lin Ninger untuk bisa melawan Putri Changqing, yang memiliki badan kaisar pedang. Zhang Xianqi tiba-tiba berbicara, matanya sedikit menyipit. Saya pun tidak tahu. Mo Xiao menggelengkan kepalanya. Sebelumnya aku menggunakan indera spiritualku untuk menyelidiki asal-usulnya, dan dia tidak memiliki badan kaisar atau pembuluh darah kaisar. Aku tidak tahu usaha macam apa yang telah dia lakukan untuk mencapai titik ini. Ledakan. Dengan suara keras, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari kubah. Itulah kekuatan sisa yang dihasilkan oleh tabrakan pedang dua orang itu. Cahaya pedang ini benar-benar menyebar ke segala arah, membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu terbelah dan gelombang energi meluap. Sebuah sosok terbang keluar dari gelombang udara, dan langkah kakinya mendarat di cincin itu, memperlihatkan retakan. Itu Lin Ninger. Meskipun keduanya memiliki bakat yang sama, jelas bahwa Putri Changqing memiliki beberapa keunggulan kecil dalam bidang dan kekuatan tempur. Keunggulan inilah yang membuat Lin Ninger sedikit lebih rendah dan dikalahkan olehnya. Wow, banyak orang di dalam dan luar tempat kejadian menjadi gugup. Lin Ninger mewakili reputasi sekolah. Mungkinkah mereka akan dikalahkan oleh keluarga kerajaan lagi? Mo Xiao menghela napas, wilayah kekuasaanku sedikit melenceng, sedikit saja. Orang bisa mendengar penyesalan dalam kata-katanya. Namun, sebagai murid pelataran luar, tidaklah buruk jika bisa mencapai titik ini. Bahkan Zhou Xiaoyu, pemilik bakat tingkat ke-9, secara sukarela mengakui kekalahan saat menghadapi Putri Changqing. Bahkan jika Lin Ninger benar-benar kalah, tidak ada yang akan menyalahkannya. Pedangku. Lin Ninger memejamkan matanya, mengingat kembali benturan pedang sebelumnya. Sedikit lagi, kau memang punya bakat, tapi kau masih jauh dari sebanding denganku. Putri Changqing berjalan keluar dari badai niat pedang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan wajahnya yang lembut dan dingin. Ketika orang-orang melihatnya, hati mereka tak dapat menahan rasa terharu. Lin Ninger mengangkat kepalanya lagi. Dia tidak yakin dan bahkan semakin tidak mau menyerah. Kakak, pada saat ini, Lin Shen berjalan ke panggung dan mengangkat kepalanya. Ini bukan kekuatan bertarungmu yang sebenarnya. Kau harus ingat tujuan awal latihan pedangmu. Kau ingin menjadi lebih kuat, kau ingin melindungi. Kalimat ini terngiang-ngiang di telinga Lin Ninger. Matanya yang indah menyipit, dan pandangan penuh tekad terpancar di matanya. Benar sekali, mengapa aku harus berlatih ilmu pedang? Aku hanya ingin melindungi saudaraku. Jika aku bahkan tidak bisa mendapatkan juara pertama dalam kompetisi murid baru, bagaimana aku bisa mendapatkan sejumlah besar sumber daya pelatihan? Tanpa sumber daya untuk kultivasi, bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat dengan cepat dan melindungi Xiao Shen? Berbagai pikiran berkelebat dalam benakku bagai tabir cahaya.
Tangan giok Lin Ninger mencengkeram gagang pedang lagi, dan secercah keinginan melintas di mata indahnya. Saya ingin menang. Ledakan. Niat pedang yang mengerikan menyeruak dari badan Lin Ninger, bagaikan badai bilah pedang, menyapu bersih. Lingkungan sekitarnya kosong dan mengeluarkan suara mendesis. Putri Changqing yang semula mengira dirinya sudah pasti menang, tiba-tiba matanya yang indah menyipit. Kenapa dia masih punya kekuatan untuk melawan? Tabrakan sebelumnya jelas telah menghancurkan semangat juangnya. Kakak, kalahkan dia. Lin Sen mengepalkan tangannya dan berteriak. Desir, sosok Lin Ninger bergerak. Dia tampaknya telah berubah menjadi hantu, dan lintasan serangannya tidak terlihat sama sekali. Lihat saja bekas pedang muncul satu persatu di udara. Jumlahnya ada 7. Masing-masing dari mereka datang dengan kekuatan penekan. Rasanya seperti bendungan jebol dan banjir mengalir keluar. Potongan langit dan bumi ini langsung dikelilingi oleh niat pedang Lin Ninger yang mengerikan. Energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi angin kencang, bersiul dan menyapu, melonjak ke segala arah, mengejutkan para penonton dan hampir membuat mereka mati lemas. Anehnya, wabah itu terjadi lagi. Kekuatan pedang Lin Ninger tiba-tiba menjadi kuat, seperti embusan angin, menyapu semua yang ada di sekitarnya dengan liar. Di bawah serangannya yang tiba-tiba, bukan hanya Putri Changqing, tetapi bahkan sekelompok murid yang menonton di sekitarnya menjadi ketakutan. Dia jelas tidak punya kekuatan lagi, jadi bagaimana mungkin dia masih bisa melepaskan niat pedang yang begitu berlebihan? Putri Changqing sedikit bingung dan menjawab dengan enggan. Secercah rasa jengkel tampak di mata indahnya. Sebaliknya, niat pedang Lin Ninger melambung tinggi. Mo Xiao yang awalnya mengira Lin Ninger pasti kalah, kini tampak sangat bingung. Tepat saat dia akan dikalahkan, kata-kata Lin Sen malah membuatnya lebih kuat. Kuncinya adalah, anak itu tidak mengatakan apapun. Baru saja berkata, kamu harus menjadi lebih kuat, kamu harus melindungi. Dan kemudian situasinya berbalik. Kendo, setelah berpikir sejenak, mata Mo Xiao tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Mungkin, semua ini disebabkan oleh ilmu pedang yang dia latih. Di atas ring, keterampilan pedang Lin Ninger melebar dan lebar, menebas udara, memaksa Putri Changqing mundur terus-menerus. Setiap benturan antara kedua pedang itu dapat menimbulkan guncangan, dan fluktuasi kekuatan pedang mengamuk di mana-mana bagaikan gelombang. Banyak murid baru Akademi Pedang Ilahi merasakan darah mereka mendidih saat melihat ini. Sangat menarik, begitu ganas. Benar saja, apakah ini kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang kultivator pedang? Ketika wanita di panggung melihat adegan ini, wajahnya tampak sedikit jelek. Dengan visinya, dia dapat melihat bahwa jika situasi terus berkembang seperti ini, Putri Changqing akhirnya akan kalah dalam pertempuran. Kalah dalam pertempuran sudah cukup memalukan. Dan hilang dari murid luar. Bagaimana keluarga kerajaan dapat menyelamatkan muka setelah ini? Maka dengan mata muram ia melangkah maju perlahan sambil berbisik kepada wasit beberapa saat. Wasitnya berasal dari balai tetua. Mampu bertugas sebagai wasit dalam kompetisi murid baru berarti ia memiliki kekuasaan besar. Dia ragu sejenak lalu mengangguk perlahan. Selanjutnya, Lin Ninger di atas panggung maju selangkah demi selangkah, menggunakan semua triknya. Cahaya pedang yang menyilaukan membuat Putri Changqing tidak dapat menahannya. Tepat saat dia hendak menang, wasit menghentikan pertandingan, waktunya hampir tiba. Lin Ninger sedikit terkejut. Dia berjuang keras dan hampir menang, tetapi waktunya sudah habis. Apakah ada batasan waktu untuk kompetisi ini? Namun, tampaknya saya telah menyita terlalu banyak waktu. Dia sangat jujur, dan berhenti begitu saja. Tanpa melihat Putri Changqing, dia berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Terjadi keributan di antara penonton. Masih punya waktu. Tidak seorang pun menetapkan hal ini. Di sisi lain, Putri Changqing masih shock. Dia merasa tidak pernah merasa malu seperti ini. Anehnya, dia merasa sangat tidak nyaman ditekan oleh gadis dari timur. Jika wasit tidak menghentikan sementara, kemungkinan besar dialah yang kalah. Aku tidak akan menerima ini. Sedikit kebencian bersinar dari mata indah Putri Changqing. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ditekan oleh rekan-rekannya di kendo. Kebencian, amarah. Kakak, kamu cantik sekali. Lin Sen mengepalkan tinjunya dan menunjukkan senyum cerah. Pertempuran ini benar-benar menunjukkan bakatmu sepenuhnya.
Sepertinya kamu pasti akan menjadi yang pertama di antara para murid baru. Lagi pula, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat kekuatan penekanan Lin Ninger dalam pertempuran ini. Jika waktu kompetisi belum habis, dan dia terus seperti ini, Lin Ninger pasti akan menang dalam secangkir teh. Kompetisi murid baru telah berakhir. Selanjutnya, saya akan merangkum kinerja semua orang dan memberikan peringkat, kata wasit dengan ringan, lalu turun ke bawah untuk berdiskusi dengan sekelompok tetua. Mo Xiao menyipitkan matanya sedikit saat melihat ini, sepertinya aula tetua akan menimbulkan masalah lagi. Mereka sangat dekat dengan keluarga kerajaan selama 2 tahun terakhir, dan mereka bahkan tidak peduli dengan kepentingan sekolah. Cepat atau lambat, mereka akan mendapat serangan balasan. Zhang Xianqi mensibir. Mereka semua tahu pikiran-pikiran kecil dalam benak keluarga kerajaan. Namun, Anda tidak bisa mengungkapkannya secara terbuka. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga kerajaan. Siapa yang berani menyinggung keluarga kerajaan? Namun, aku tetap harus mengucapkan selamat kepadamu karena memiliki murid berbakat lainnya. Zhang Xianqi berdiri dan berjalan perlahan. Saya tidak ingin terlibat dengan apa yang terjadi selanjutnya. Mo Xiao juga menggelengkan kepalanya. Keempatnya adalah dekan yang ditunjuk oleh keluarga kerajaan. Secara logika, mereka tentu tidak bisa melawan keluarga kerajaan. Ada beberapa hal yang harus Anda tanggung meskipun Anda tidak menyetujuinya. Ini adalah kota kekaisaran. Mo Xiao juga pergi. Dia juga tidak ingin terlibat dalam konflik yang terjadi. Dengan kepergian dekan kedua akademi, diumumkan bahwa perang ini telah sepenuhnya berakhir. Lin Sen dan Lin Ninger bersama-sama, berbicara dan tertawa, membahas pertempuran sebelumnya. Putri Changqing ini memang cukup cakap. Ketika aku beradu pedang dengannya sebelumnya, aku jelas merasa bahwa dia sedikit lebih kuat dariku. Jika bukan karena kata-katamu, Xiao Shen, yang menginspirasi keterampilan pedangku, aku tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Tatapan serius terpancar di mata indah Lin Ninger. Jangan khawatir, di masa depan, kesenjangan itu akan segera menyempit. Lin Sen tersenyum. Dia penuh keyakinan terhadap masa depan adiknya. Ini adalah dinasti Yan Agung, tempat yang penuh dengan peluang. Setelah beberapa saat, wasit berjalan ke podium, memegang daftar nama di tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah beberapa orang berunding di aula tetua, peringkat untuk kompetisi ini telah diumumkan. Sebelum peringkat diumumkan, saya punya satu hal lagi untuk dikatakan. Semua orang menahan napas dan tidak mengatakan apapun. Wasit berkata dengan keras, 8 peserta teratas dalam kompetisi ini akan berkesempatan untuk pergi ke Kuil Tao Jingqin untuk menghadiri ceramah. Setelah meninggalkan Kuil Tao Jingxin, mereka dapat memasuki dunia kecil untuk berlatih. Ini juga salah satu hadiah kalian. Kuil Tao Jingxin, dunia kecil. Semua orang gembira saat mendengarnya. Kuil Tao Jingxin adalah kuil Tao di kota kekaisaran, tempat para penganut Tao memberikan ceramah sepanjang hari. Namun, tidak semua orang bisa masuk. Mendengarkan ajaran Tao dapat menekan energi spiritual terlarang dalam badan dan membuatnya tenang. Ini juga cara untuk menekan keanehan. Adapun pergi ke dunia kecil untuk pelatihan, ini bahkan lebih mengasyikkan bagi semua orang. Akademi Tianxuan mengendalikan banyak dunia kecil yang mirip dengan medan perang kuno, dan bekas Tianyuan juga termasuk di antaranya. Murid dari semua sisi dapat masuk untuk berlatih dan menjelajah, dan tingkat pertumbuhan mereka sangat cepat. Putri Changqing berdiri di panggung tinggi seperti angsa putih yang bangga. Dia menyipitkan mata indahnya dan menunggu dengan tenang hasil akhirnya. Wanita itu telah mengatakan padanya sebelumnya untuk tidak khawatir. Anda harus memberikan wajah keluarga kerajaan, mau atau tidak. Tempat pertama di antara para murid baru kali ini adalah Putri Changqing. Tempat kedua adalah Lin Ninger. Tempat ketiga adalah Zhou Xiaoyu. Tempat keempat adalah Lin Sen. Tempat kelima adalah Qimu. Ucap wasit dengan suara keras sambil menatap buku itu lekat-lekat dan membacakan hasil akhir pemeringkatan. Setelah 8 teratas diumumkan, wasit berbalik dan pergi. Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar, saya tidak menerimanya. Suara ini tegas dan keras. Melawan tren, hal itu tampak lebih membuka mata dalam kesunyian. Di atas panggung, wasit dari aula tetua perlahan menoleh dan menatap Lin Sen. Tatapan dingin terpancar di matanya, kuota ini adalah keputusan bulat yang dibuat oleh semua orang di aula tetua kita.
Ini memperhitungkan kekuatan tempur, bakat, dan kualitas keseluruhan setiap jenius. Ini benar-benar adil dan pantas. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan, kamu, apa yang membuatmu tidak puas? Banyak murid baru di ladang itu merasa dada mereka seperti dipukul seseorang dan mereka merasa sedikit pengap. Apakah itu begitu mencolok? Kita semua tahu bahwa semua orang menyaksikan pertempuran ini dari awal hingga akhir. Belum lagi pertempuran ini dibatalkan. Jika terus berlanjut, apakah Putri Changqing masih menjadi lawan? Lin Ning'er telah melancarkan serangan, dengan niat pedang yang kuat berterbangan di sekitarnya. Sebagai perbandingan, Putri Changqing menangani situasi tersebut dengan sangat canggung. Kecuali dia mempunyai kartu truf yang dapat membalikkan keadaan, saya benar-benar tidak dapat melihat bagaimana dia dapat memperoleh tempat pertama. Lagi pula, ini adalah pertandingan cincin. Apa itu pertandingan cincin? Mampu menang adalah tempat pertama. Tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Jika terjadi perselisihan, berjuanglah sampai akhir. Sebagai wasit, Elder Hall menghentikan permainan terlebih dahulu, lalu membuat apa yang disebut evaluasi menyeluruh. Sungguh konyol. Apa, Anda tidak berani bertarung sampai akhir dan memutuskan pemenangnya? Lin Sen menyipitkan matanya dan melangkah maju. Xiao Shen. Lin Ning'er meraih tangan Lin Sen. Dia takut Lin Sen akan bertindak impulsif dan menghadapi balai tetua. Satu adalah satu, dua adalah dua. Lin Sen berkata dengan acuh tak acuh, suaranya tegas. Aku masih berkata begitu, kamu biarkan Putri Changqing menjadi yang pertama. Aku tidak menerimanya. Jadi, Anda mempertanyakan kewenangan balai tetua. Wasit mensibir, di Akademi Tianxuan, yang terpenting adalah peraturan. Kamu menentang orang yang lebih tua di depan umum, yang merupakan penghinaan terhadap peraturan. Bahkan jika aku mengeluarkanmu dari akademi, tidak seorang pun dapat mengatakan apapun. Aku tidak percaya, kau, seorang tetua aula tetua, dapat menutupi langit dengan satu tangan di akademi. Lin Sen tertawa dan berteriak, hari ini, jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan, Akademi Tianxuan akan kehilangan muka dan otoritasnya akan dipertanyakan. Wasit sedikit kesal. Dia sengaja menghentikan permainan karena dia takut Putri Changqing akan kalah. Kali ini Putri Changqing datang ke akademi untuk menantang, dan ada makna tersembunyi lainnya di baliknya. Dia mewakili wajah keluarga kerajaan, jadi dia harus menang dengan cara apapun. Saya pikir dengan bakat Putri Changqing, dia bisa dengan mudah memenangkan tempat pertama, tetapi siapa yang mengira bahwa Lin Ning'er akan muncul di tengah jalan? Hal ini memaksanya untuk campur tangan dalam pertempuran, dan dalam penilaian komprehensif, dia mengertakkan gigi dan menempatkan Putri Changqing pada peringkat pertama. Jika kamu bilang tidak adil, itu memang tidak adil. Namun, bakat Putri Changqing sudah dikenal semua orang. Bahkan jika kami mendapat tempat pertama, itu kurang lebih dapat diterima. Ditambah lagi, balai tetua mereka punya wewenang untuk menghakimi semua ini. Jadi dia tidak menyangka kalau seseorang akan bereaksi sekuat itu. Anak ini benar-benar pembuat onar. Hasil evaluasi mewakili pendapat dari aula tetua kami. Terlalu arogan bagi murid baru sepertimu untuk mempertanyakan kami. Kau ingin tahu mengapa Putri Changqing memenangkan tempat pertama? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Wasit mensibir, Putri Changqing adalah anak ajaib yang tak tertandingi dari generasi baru keluarga kerajaan. Dia memiliki keterampilan pedang yang mendalam dan telah membunuh banyak lawan dengan mudah. Di final, dia juga memiliki keunggulan mutlak. Meskipun Lin Ning'er membalikkan keadaan kemudian, itu masih belum cukup untuk menebus kerugian sebelumnya. Dengan menggabungkan bakat, kekuatan tempur, dan hasil yang komprehensif, Putri Changqing memenangkan tempat pertama. Apa yang membuatmu tidak puas? Dia bertanya kata demi kata, dengan tekanan luar biasa di matanya. Dia tidak percaya ada orang yang begitu tidak takut mati. Dalam situasi ini, Anda masih berani membantah. Semua yang kau katakan hanyalah lelucon. Lin Sen menggelengkan kepalanya. Dia melirik podium dan mendapati kedua dekan, Zhang Xianqi dan Mo Xiao, sudah pergi. Dia tidak menyalahkan mereka berdua. Faktanya, ketika Anda tinggal di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Putri Changqing mewakili wajah keluarga kerajaan. Dia harus meraih tempat pertama dalam konferensi murid baru bagaimanapun caranya.
Tetapi inti persoalannya adalah mereka menyalahkan saudara perempuan mereka sendiri. Banyak murid yang awalnya merasa kasihan pada Lin Ninger, tetapi mereka tercengang ketika mendengar kata-kata kasar Lin Sen. Anak ini, benar-benar tidak takut Mah Tei. Bahkan putri kerajaan berani menyinggung seperti ini. Mereka tertegun dan terkejut, dan tidak dapat berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sebenarnya posisi kedua juga tidak buruk. Lagi pula, Anda kalah dari seorang putri kerajaan, bukan orang sembarangan. Jadi bagaimana jika saya berada di posisi kedua? Bagaimanapun, Putri Changqing tidak berpartisipasi dalam pembagian hadiah, jadi hadiah tempat pertama pada akhirnya akan menjadi milikmu. Tidak perlu kesal, kan? Banyak orang memiliki gagasan bahwa keharmonisan adalah hal yang paling penting. Ini adalah kota kekaisaran, di kaki kaisar. Tulang terlalu keras dan mudah patah. Menjadi muda dan nekat itu bagus, tapi kamu juga harus tahu batasmu. Di panggung tinggi, seorang lelaki tua dari aula tetua perlahan membuka matanya. Cahaya tajam tiba-tiba keluar dari matanya, bagaikan guntur dan kilat, dan auranya menakutkan. Tekanan dari segala arah meningkat tajam. Beberapa murid menjadi pucat karena tekanan ini. Kuat sekali. Ini adalah tetua kedua. Bahkan tetua kedua telah berbicara. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Keluarga kerajaan telah menjelaskan bahwa mereka ingin mengambil tempat pertama. Apa yang dapat Anda lakukan? Bagaimanapun, lengan tidak dapat memutar paha. Sebagai murid baru, tidak perlu bersikap begitu keras. Kamu harus tunduk dan tidak menonjolkan diri. Beberapa pengikut baru, yang mengaku rasional, mulai menganalisis situasi. Tatapan mata Lin Sen tetap tegas dan pantang menyerah. Dia menoleh ke arah Putri Changqing dan berkata-kata demi kata, kamu adalah seorang putri. Apakah kamu benar-benar bisa merasa nyaman dengan posisi pertama? Pertanyaan ini langsung membuat seisi tempat terdiam. Jika sebelumnya dia mempertanyakan wasit, kali ini dia langsung melimpahkan kesalahan kepada sang putri. Kamu sedang mencari kemah-teihan. Nak, jangan mengandalkan bakatmu dan bicara omong kosong di sini. Sang putri belum menggunakan kekuatan sejatinya. Jika wasit tidak menghentikan permainan terlebih dahulu, aku khawatir gadis ini akan menderita. Kata wanita bangsawan itu. Dengan nada menyeramkan, kata-katanya penuh ancaman. Menarik, Lin Sen tertawa. Tempat pertama ini adalah kehormatan yang layak untuk saudara perempuan saya. Adik perempuan saya ditugaskan ke sekte luar saat dia mengikuti tes masuk. Dalam beberapa bulan terakhir, dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Berlatihlah keras untuk membuktikan bahwa Anda pasti memiliki bakat untuk memasuki gerbang batin. Hanya karena Anda ingin menyelamatkan reputasi keluarga kerajaan, Anda menyebut kuda sebagai zebra dan menghilangkan tempat pertama bagi saudara perempuan Anda. Setelah membuat kesalahan penilaian, dia masih begitu percaya diri. Ini hampir sama saja dengan memaksa kepala Anda dan memaksa Anda untuk setuju entah Anda setuju atau tidak. Maaf, saya, Lin Sen, benar-benar tidak percaya. Tanda tanya, meski ia menduduki peringkat kedua dalam nama, penghargaan sesungguhnya yang ia nikmati tetaplah peringkat pertama. Apa bedanya? Jika hal ini terjadi pada orang lain, mereka mungkin akan benar-benar menelan amarahnya dan memilih diam. Tapi Lin Sen berbeda, dia hanya menginginkan keadilan. Dia selalu percaya pada kebenaran. Sudah seperti ini selama ini. Bisa dibilang ide ini keras kepala dan terlalu kuno di dunia yang menghargai kekuatan. Tetapi jika tidak ada orang seperti Lin Sen yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, apa jadinya dunia ini? Sekali lagi, Anda bisa berlutut, tetapi Anda tidak bisa menertawakan mereka yang berdiri. Mereka berjuang demi kekuasaan untukmu. Xiao Shen, lupakan saja. Lin Ninger menarik ujung baju Lin Sen dan berbisik, kita, bukan lawannya. Lin Sen berbalik dan melirik Lin Ninger. Pada saat itu, tangan saudara perempuan saya sedikit gemetar dan matanya sedikit merah. Apakah dia yakin? Saya pasti tidak akan menerimanya. Siapa yang akan yakin jika itu orang lain? Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk meneruskan perjuangan. Jauh sebelum dia berkuasa, dia memiliki rasa benci dan jijik yang tidak dapat dijelaskan terhadap Putri Changqing. Hal semacam ini datangnya dari hati. Alasan mengapa dia mampu dikalahkan langsung di atas ring adalah karena kegigihan dan keras kepala Lin Ninger. Sekarang, semuanya telah hancur. Lin Ninger merasa sangat tidak nyaman.
Ledakan. Melihat mata Lin Ninger memerah, Lin Sen merasa seperti ada sesuatu yang tertusuk di hatinya. Pada saat ini, sekilas semangat juang yang kuat terpancar di mata yang sangat penuh tekad itu. Rasanya seperti ada amarah tak berujung yang membara di dalam. Kau ingin aku berlutut? Aku tidak akan berlutut. Ledakan. Lin Sen melangkah maju dan menatap Putri Changqing yang tampil sebangga angsa putih di atas panggung. Dia mengucapkan kata demi kata, izinkan saya bertanya satu hal lagi, Yang Mulia, apakah Anda merasa bersalah karena mengambil gelar juara pertama? Pertanyaan ini terdengar di antara hadirin. Itu memekakkan telinga dan membuat orang pusing. Orang-orang yang tidak terkendali ini. Putri Changqing sangat marah. Akankah ini berakhir? Dia menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi dingin di permukaan. Tidak ada yang tahu seberapa hebatnya aku selain diriku sendiri. Gelar juara pertama seharusnya menjadi milikku. Apakah kamu merasa bersalah? Apa yang perlu kamu rasakan bersalah? Oke, Lin Sen tertawa, dan semangat juang di matanya bertambah kuat. Tuntun, orang bijak hebat. Lin Sen berteriak 2 kali berturut-turut, memanggil 2 binatang hantu. Penjinak binatang kembar, mendesis. 2 binatang mistis tingkat 8, ini terlalu kuat. Banyak murid baru yang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Dalam permainan ini, Lin Sen tidak pernah memanggil binatang hantu apapun. Sepanjang perjalanan, saya mengandalkan kekuatan fisik saya untuk menghancurkan orang lain. Akibatnya banyak pengikut baru yang mengira bahwa dia adalah seorang pejuang fisik. Pada saat ini, Lin Sen akhirnya memanggil 2 binatang hantu, menunjukkan postur siap untuk pertempuran yang menentukan. Aura yang luar biasa terpancar darinya saat dia berjalan ke panggung selangkah demi selangkah, seperti pedang dewa yang berdiri sendiri dan gagah di antara langit dan bumi, siap untuk patah daripada menyerah dan takkan pernah mundur. Karena sang putri begitu percaya diri, maka Lin Sen mengalihkan pembicaraan dan berteriak, Lin Sen, murid baru Akademi Tianxuan dan Akademi Zanlong, menantang sang putri di sini. Apakah sang putri berani setuju? Dia penuh energi. Gelombang udara sungguh mengejutkan. Ini adalah panggilan untuk bangun. Lin Sen tidak sendirian. Di sampingnya ada Tuntun dan Sang Resi Agung. 1 orang laki-laki dan 2 binatang, tak pernah gentar menghadapi kesulitan. Terutama Lin Sen, dia langsung mengambil tindakan untuk menghancurkan apa yang disebut pemahaman diam-diam semua orang. Bagaimana dengan keluarga kerajaan? Apakah itu lebih besar dari kebenaran? Aku tidak terima. Xiao Shen, Lin Ninger yang tak jauh dari situ, melihat pemandangan ini sambil menitikkan air mata. Selain dia, Zhou Xiaoyu juga menutup mulutnya karena terkejut. Orang ini sangat keras. Yang Mulia, tidak perlu memperhatikan provokasi orang sekecil itu. Wanita bangsawan itu segera mengirim pesan, memberitahu Putri Changqing untuk tidak menanggapi hal itu dengan serius. Haha, orang rendahan ini bahkan menantangku. Kalau aku tidak menghancurkannya, bagaimana orang-orang di sini akan memandangku? Putri Changqing menunjukkan sedikit niat membunuh di hatinya. Anak ini terus-menerus memprovokasiku, dia menganggap remeh martabat kerajaan. Baiklah, karena kamu ingin Mahtei, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Putri ini menerima tantanganmu. Putri Changqing mengabaikan larangan wanita bangsawan itu, berjalan menuju panggung, dan menyipitkan mata indahnya. Pada saat ini, niat membunuh menyeruak keluar dari badannya tanpa ada yang bisa ditutup-tutupi, lingkaran demi lingkaran, lapis demi lapis, dan meluas. Pedang ajaib di tangannya juga mengeluarkan suara berdentang pada saat ini. Udara dingin bersirkulasi dengan liar dan mengembun di kehampaan, seolah-olah akan menyerbu ke segala arah kapan saja. Bagus, sangat bagus. Wasit mundur selangkah sambil menyeringai. Anak ini minta Mahtei, tak seorang pun bisa menyalahkan orang lain. Bahkan jika dia Mahtei di tangan Putri Changqing, itu akan sia-sia. Tidak ada seorang pun yang akan menyinggung keluarga kerajaan demi murid baru. Xiao Shen, kembalilah, tidak perlu. Mata Lin Ninger berkaca-kaca. Dia maju selangkah, suaranya sedikit bergetar. Keyakinan yang selalu dianutnya adalah tidak mengambil tindakan atau membunuh lawan secara langsung. Saat ini, Lin Sen tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Putri Changqing. Jadi, Anda bisa bersabar saja untuk saat ini. Dia punya ide bagus. Jika Lin Sen sendiri yang menderita ketidakadilan, dia pasti akan menelan amarahnya. Lagi pula, dia tidak kehilangan apapun.
Itu hanya reputasi palsu. Siapa yang peduli? Namun, Lin Ningerlah yang menderita ketidakadilan. Orang yang paling dipedulikan Lin Sen. Dia tak sanggup menanggungnya, dan dia tak sanggup menanggungnya. Lin Sen mengabaikan kata-kata Lin Ninger. Dia tahu adiknya khawatir padanya, tetapi dia masih belum siap untuk kembali. Lin Sen, aku menyarankanmu untuk menjaga dirimu sendiri. Di atas panggung, mata tetua kedua dingin dan penuh penghakiman. Dengan statusnya, hanya sepatah kata darinya dapat mengubah nasib Lin Sen. Bahkan jika dia dikeluarkan dari Akademi Zanlong, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Lin Sen masih menutup telinga. Di dalam tempat itu, selain para tetua dari Aula Tetua, ada juga beberapa orang dari 4 halaman. Namun mereka tidak akan menyinggung balai tetua hanya demi Lin Sen dan Lin Ninger. Kita masih bisa tahu mana yang lebih penting. Lagi pula, Zhang Xianqi sudah tiada, dan Mo Xiao juga sudah tiada. Dekan tidak ada di sini, jadi meskipun mereka bicara, mereka tidak dapat mengubah situasi. Ayo, bertarung. Lin Sen tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia mengaitkan jarinya ke arah Putri Changqing di kejauhan dan menunjukkan senyum yang sedikit kejam. Coba tebak apa yang sedang kupikirkan saat ini. Aku bertanya-tanya, jika aku meninju wajahmu yang dingin, apakah kau akan tetap tenang? Kamu mencari Kemah Teihan. Ekspresi Putri Changqing tiba-tiba menjadi dingin. Dia menyerang secara tiba-tiba, dengan niat pedang yang kuat dan tarian pedang yang dingin. Cahaya pedang meledak dalam sekejap, menebas kekosongan. Energi pedang masih setengah jalan ketika tiba-tiba berubah menjadi bilah es tajam dan keras yang merobek kehampaan. Si kutu kupret kecil ini kelihatannya pantas dipukuli. Tuntun meludah, monyet, awas, Kakak Su akan menikamnya sampai Mah Tei nanti. Bagaimana? Raja Kera menggaruk kepalanya dengan sikap naif. Gunakan tanganmu untuk menusukku. Tuntun menyeringai dan menunjukkan sikap bertarung. Lengannya tiba-tiba berubah menjadi tombak kayu dan menusuk ke arah Putri Changqing. Bersambung.